Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membaca satu berita yang mengagetkan karena di Tempo.co memberitakan tentang Jokowi dan Iriana dan istrinya menginap di Istana IKN sebelum berkantor besok. Berita ini dikirim pada tadi sore jam 6.16. Artinya itu jam 4. Langsung saja tanpa basa-basi kita baca saja, kita amati ya, kita analisa apa sebenarnya yang terjadi. Dia ini dia beritanya, kita baca. Jokowi dan Iriana menginap di Istana IKN sebelum berkantor besok. Ini dia Jokowi kita ya. Wah, luar biasa. Lanjut ya, lanjut. Tempo.co Jakarta. Istana Kepresidenan memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi akan berkantor selama 3 hari di Ibu Kota Nusantara atau IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur mulai Senin 29 Juli 2024. Sebelum bekerja dari Istana IKN besok, Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana akan menginap di kantor Presiden yang ada calon ibu kota baru yang ada di calon kota ibu kota baru di Jakarta akan pindah ya. Jakarta akan pindah tapi status ibu kotanya dicabut. Hari ini Bapak Presiden dan Ibu Negara akan bermalam di kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara. Rencananya 3 hari, kata Bupati Protokol dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Purnama melalui pesan singkat kepada Tempo pada Ahad 28 Juli 2024 hari ini ya. Jokowi bertolak ke IKN pada Ahad dengan agenda untuk meninjau progres pembangunan jalan tol IKN. Kepala negara juga meresmikan jembatan Pulau Balang di Provinsi Kalimantan Timur. Fasilitas publik ini akan menghubungkan kota Balikpapan dengan ibu kota Nusantara IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jokowi menyebut bahwa jembatan Pulau Balang bangun sejak 2015 dengan menghabiskan anggaran 1,43 triliun. Selain ke IKN, sarana ini juga dapat menghubungkan Kalimantan Timur ke Kalimantan Selatan. Ini infrastruktur pendukung IKN Nusantara, kata Jokowi dalam peresmian dikutip dari siaran langsung video YouTube Sekretariat Presiden. Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang juga PLT Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Wakil Kepala Badan Pertahanan Nasional ATR PPN, yang juga Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, serta Wisnutama Kusubandio mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja ke Kalimantan Timur. Para pesohor dan pemengaruh atau influencer tanah air juga ikut mendampingi Jokowi ke IKN. Tampak dari siaran langsung artis Raffi Ahmad, presenter Ananda Omes, YouTuber Atta Halilintar, hingga selebgram Cynthia Mariska mendampingi Jokowi meresmikan jembatan Pulau Balang.
Dalam lawatan ke IKN kali ini, Jokowi juga mengecek jalan tol yang tengah dibangun. Tadi sudah kita coba, meskipun belum selesai 100%, tadi mulus dan nyaman. Jembatan Pulau Balang membentang 804 meter dengan lebar 22,4 meter, dilengkapi dengan 4 jalur kendaraan. Pada bagian tengah jembatan disangga dengan pylon atau menara jembatan kabel style 2x4 meter, 2x8 meter, berfungsi untuk menahan beban struktur dengan rangkaian tiang konstruksi baja. Infrastruktur ini terletak di lokasi strategis infrastruktur konektivitas IKN yang berhubungan dengan ruas tol IKN 3A Padung sejauh 13,4 km, koridor 3B sepanjang 7,3 km, koridor 5A sejauh 6,7 km. Dari jembatan Pulau Balang, pengendara juga akan melewati bandara WIP IKN sisi kiri menuju KIPP IKN. Jadi sudah sah ya, atau ini belum sah sebenarnya, karena ada kalimat tadi yang saya baca itu mengatakan bahwa sekaligus menjadi calon ibu kota. Jadi calon ibu kota, kita tidak tahu apakah sebenarnya tanggal 29 atau besok, berarti hari ini Pak Jokowi berada di IKN ya, di IKN ibu kota Nusantara, dan dia bermalam dengan Ibu Iriana atau Ibu Negara, yang itu artinya resmi ya. Saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung bahwa IKN itu adalah bab keempat Jokowi, yaitu gagal pembangunan IKN. Itu menjadi bangunan yang mangkrak. Ternyata hari ini sudah diresmikan dan sudah mulai akan dioperasikan kantornya mulai besok tanggal 29. Ini mengejutkan. Saya selama ini mempercayai pola cara berpikir Rocky Gerung. Sebagaimana dia mengatakan pernah, itu mungkin hanya sebagai analogi. Jika Anies disandingkan dengan Ahok, maka pusaran bullying terhadap Anies itu akan hilang. Ternyata benar, ketika Anies diajukan oleh Nasdem, bullying terhadap Anies di saat Pilpres kemarin itu berkurang sangat jauh, kecuali orang-orang yang sebelumnya mencintai kemudian terlepas. Justru semakin banyak juga orang yang fanatik dan menjadi pendukung Anies. Itu salah satu contoh yang menarik ketika Nasdem itu. Tapi KN ini apakah benar atau hanya ini sekedar apa ya, sebelum akhir masa jabatan Jokowi ingin merasakan saja gitu, bahwa ini adalah karyanya gitu, barangkali gitu, dengan berbagai macam kekurangan dan polemik IKN itu. Ya itulah kira-kira ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.